ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita ada 12, kita ada 5 orang lagi. Baiklah, ini waktu jalan terus, kita mulai sajalah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kawan-kawan yang lain punya aktivitas yang tak bisa ditinggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau berdasarkan kontrak belajar kan ada pengarahan katanya ya, pengarahan di situ disampaikan bahwasannya dosen memberikan pengarahan. Nah ini di hari kedua, hari pertama itu kan semalam Bapak Ibu ya. Hari yang pertama itu semalam, ini hari yang kedua. Nah disinilah kita baru bertatap muka langsung via teknologi informasi lah ya. Nah kalau di kelas sebenarnya capek loh Pak. Kelas sebenarnya itu PPG itu capek ya. Apalagi di schedule kita itu sekitar 10 hari lah ya. 10 hari lah. Nah bukan sekitar lagi, memang pas 10 hari ya. PPL 2 nih kan? Iya. PPL 2, PP 3 Pak. Ya, sayangnya di PPL 1 kita nggak ketemu. Kita ketemunya di PPL 2, harusnya kontinuitas itu PPL 1, PPL 2, PPL 3. Nah, itu dosennya itu juga. Guru pamongnya itu juga. Jadi kontinuitas mulai dari RPP 1, RPP 2, RPP 3 sampai dengan penelitian tindakan kelasnya nyambung dia. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, saya lihat di LMS itu baru dua mahasiswa PPG lah yang mengirimkan RPP 2-nya. Nah, ini saya lihat di sini itu ada di Dwi Tara Hasbi sama Muhammad Iskandar. Nah, untuk temanya membiasakan Allah terpuji, lalu sifat-sifat Allah. Nah, yang lain saya belum lihat mengupload RPP dan perangkat pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan hari ini sebenarnya arahannya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu siapkan RPP-nya dan perangkat pembelajarannya termasuk video pembelajarannya, dosen pembimbing menilai gitu ya, atau dosen pamongnya menilai. Lalu guru pamongnya memberikan penilaian, ya, memberikan penilaian. Nah, saya nggak bisa melihat RPP 1 Bapak Ibu itu gimana bentuknya. Saya hanya bisa melihat RPP 2 ini ya. Ya. Jadi PPL 2 ya Bapak Ibu ya. RPP 3 Pak. PPL 3 ini Pak. Nah, ini PPL 2 tapi RPP-nya sudah RPP 3. RPP 3. Nah, berarti di PPL 1 itu sudah sampai di RPP 2 ya. Ini kayaknya PPL, ini Pak PPL 3 Pak. RPP 3. PPL 3 itu Pak. Nah, kalau di LMS saya lihat PPL 2 buka kurung RPP 3. 3. PPL 2 buka kurung RPP 3 tutup kurung itu saya lihat di LMS saya. Saya nggak tahu di LMS Bapak Ibu gimana. Sama Pak. Sama ya, berarti kan PPL 2 RPP 3 kan gitu. Iya Pak. Iya Pak, iya. Berarti PPL 1, RPP 1 dan RPP 2 udah selesai lagi. Udah Pak. Nah, sudah ada nilainya lah kan gitu. Sudah. Nah, ini sudah masuk ke RPP 3 PPL 2. Nah, kontinuitas RPP 1 RPP 2 saya nggak lihat. Saya langsung memberikan penilaian untuk RPP 3. Nah, arahan saya sebenarnya di RPP 3 ini Bapak Ibu sudah menyusun RPP dan perangkat pembelajaran itu yang berbasis high order thinking skill lah ya. High order thinking skill atau HOTS. Nah, di situ juga sudah termuat TPACK-nya gitu. Technical Pedagogic and Content Knowledge-nya. Nah, intinya kami dosen Pamong memberikan penilaian sesuai dengan desain ya atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri gitu. Nah, jika ini kan kita panjang waktu kita. Ini sudah hari yang kedua. Kita masih punya 8 hari ke depan. Nah, untuk menyiapkan
desain RPP dan video pembelajaran termasuk perangkat-perangkat pembelajarannya seperti itu. Nah, kalau memang Bapak Ibu ragu dengan RPP 3 karena belum memuat TPACK dan belum memuat keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari level C4, C5, nah, perbaiki saja. Nah, perbaiki saja RPP-nya, perbaiki saja desainnya gitu. Nah, itu arahan saya gitu. Nah, terserah Bapak Ibu gimana baiknya lah. Kalau memang RPP sudah macam tadi, Pak Iskandar sudah kirim RPP-nya, sudah kirim perangkat pembelajarannya. Baru 2 saya lihat di LMS. Nah, baru Pak Muhammad Iskandar sama Dwita Rahasbi. Nah, ini saya lihat di sini Dwita Rahasbi nggak tahu nih pakai handphone anaknya atau gimana. Ada Pak Dwita Rahasbi, ini perempuan atau laki-laki Pak? Perempuan. Perempuan, Pak. Perempuan Belum bisa ya. masuk ya, Pak. Belum bisa masuk Nah, ke linknya berarti tadi, Pak. ya berarti Ibu. Iya Pak. Ya berarti Ibu lah ya. Ini saya lihat juga pesertanya ini sudah senior-senior dari saya. Ini udah pengalamannya sudah matang semua. Sudah orang tua saya lah ini. Umurnya yang banyak. Nah, jadi sebenarnya Umurnya aja yang banyak. Ilmunya kurang ya Pak? Iya. Pak. Ilmu secara pendidikan formal kurang, tapi pengalaman mengajar, teaching and learning-nya kan sudah penuh lah ini. Ini pengabdiannya sudah lebih dari 15 tahun Bapak Ibu ya. Udah Pak. Oke, saya minta perkenalan dulu lah ini, mulai dari Pak Arif Baco lah dan seterusnya lah ya. Silakan Pak Arif Baco. Iya Pak, nama saya Arif dari Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, ngajar di MTSN Negeri 1 Kepulauan Meranti Pak. Kepulauan Meranti itu Kepri lah Pak ya, Kepulauan Riau ya. Masih Riau. Masih Riau Pak ya, beda dengan Bangka Belitung lah ya. Tapi perbatasan dengan Kepri. Oh, masih perbatasan dengan Kepulauan Riau, tapi masih Sumatera Utara berarti Pak ya? Iya Pak. Masih Sumatera Utara ya? Enggak, Riau. Oh, sudah Provinsi Riau. Saya lihat kalau di daftar hadirnya itu atau di pesertanya itu saya lihat Sumatera Utara bukan Kepulauan Riau. Salah ketik mungkin Pak. Iya, baik. Silakan selanjutnya. Ini selamat datang Bu Tara tadi ya. Iya Pak. Baru pulang kondangan Ibu. Baru pulang sekolah Pak. Oh, baru pulang sekolah. Saya kira tadi. Boleh Bu perkenalkan diri Bu. Saya Dwita Rahasbi Pak dari Kabupaten Batubara Pak. Ya, dari Batubara. Iya. Ngajar di mana Bu? Di MTS Nur Hasanah Pak. Berapa tahun udah ngajar Bu? Dari tahun 2005 Pak. Wah, 2005 baru lagi ya. Kalau Pak Arif tadi lupa tadi nanya. Pak Arif berapa tahun ngajar udah Pak? Saya baru Pak, baru 2007. 2007, ternyata masih lama saya. Saya sudah ngajar di pendidikan tinggi itu sudah dari tahun 2004. Oke, lanjut. Ini Pak Iskandar lah. Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Ya Pak, saya dari Kabupaten Batubara Pak, Sumatera Utara. Mengajar dari tahun 2007 Pak. Di mana Pak? Di MTS Nurul Ulum Pak. MTS Di madrasah. Ya, di Madrasah Sanawiyah ya. Ya, iya Pak, MTS Madrasah Sanawiyah. MTS. Ya, Ibu Adelia. Silakan Bu Adelia. Ya, mana nih Bu Adelia nih? aja di mis Ya, kedengaran Bu. Ya, atau yang lain lah. Bu Adelia mungkin sedang bermasalah jaringan internetnya. Silakan Bapak Ibu. Yang lain mungkin Bu Eka lah, Bu Eka Sitorus lah ini yang standby ini Bu Eka. Silakan Bu Eka. ibu cakap ibu iya tidak di sini saya kalau
Silakan perkenalkan diri Bu Eka. Oh, nama Pak Uda, iya. Nama Pak Uda RTJ, Pak. Dari Batu Barai. Ya. Ya Bu, Ibu sudah Nama sudah saya berapa lama ngajar? 25 tahun, Pak. 25 tahun Bu ya. Iya, Pak. Dari Baru ini dapat peluang PPG Bu ya. Iya, Pak. Jadi ngajar di mana Bu? Di Miss Mina Pematang Sebaru, Kabupaten Asahan, Pak. Tanjung Balai. Oh iya iya, di Madrasah Ibtidaiyah ya. Iya, Pak. Oke, silakan yang lain. Bu Legina mungkin, Bu Resmi atau Bu Sri Wayuni. Saya, Pak. Ini kelas ini kebanyakan mama-mamanya ini. Kebanyakan kaum ibunya ini daripada kaum bapak-bapaknya ini. Nah, ini kalau udah kaum ibu ini udah banyak sekali lah kendalanya ini. Nah, ini Bu Rohani lah dulu, Rohani. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rohani Samosir. Asal dari Tapanuli Selatan, ngajar di Min 1 Tapanuli Selatan, Pak. Sudah berapa tahun ngajar, Ibu Rohani? 17 tahun. 17 tahun, udah inilah ya pengabdian perak lah ini. Hampir 20 tahun lah ya. Pak. Baik, yang lain Ibu, apalagi Bu Resmi mungkin? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintasari Siregar, berasal dari Tapanuli Selatan, mengajar di MTSS Jabalul Madaniyah. Ya Bu, berapa tahun mengajar Ibu? 25 tahun Pak. Waduh, 25 tahun, udah pengabdian hampir 30 tahun nih, pengabdian emasnya lah ini. Baru ini kebagian ikut PPG lah Bu ya. Udah pernahnya terpanggil Pak, tidak cocok sama bidang studi yang di Ampung, nggak mau saya berangkat. Oh, sudah pernah terpanggil. Iya, tapi cocok. mata Pelajarannya, bidang studinya yang tak cocok Bu ya. iya Pak. Ya, yang lain silakan, masih ada? Kita nggak lama-lama nih, paling lama 1 jam saja sudah kita buat schedule-nya dari jam 16 sampai jam 17. Masih ada? Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu Sri Warni ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya nama Sri Warni, berasal dari Batu mengajar di MTSS Al Azura Tanah Merah Batubara. Berapa tahun ngajar Ibu? 4 tahun, Pak. Oke, baik. Masih ada lagi? Yang lain sudah ya? Pak. Nah, ini ada Ibu Adelia, ya Ibu Adelia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Rismawatinya. Ya. Telepon saya, Pak. Ya, saya mengajar di Miss Ahsanah Tanjung Morawa, Pak, Medan. Berapa tahun ngajar Ibu? Sekitar 10 tahun, Pak. Oke, terima kasih. Nah, udah semua lah ya memperkenalkan diri, baik. Yang perlu saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu beruntung lah ya, Bapak Ibu beruntung dalam arti dipanggil untuk kegiatan PPG ini secara daring. Nah, kalau Bapak Ibu ya dengan kondisi yang bukan COVID, luar biasa banyaknya biaya, banyaknya tenaga yang harus dikorbankan untuk mengikuti kegiatan PPG. Nah, masa sebelum COVID luar biasa capeknya Bapak Ibu yang PPG ini. Nah, luar biasa capeknya yang PPG ini. Luar biasa banyaknya biaya juga, harus kos, ya, mengeluarkan biaya, belum lagi makan, belum lagi yang banyak di sini saya lihat kaum ibu-ibu lagi kan, kaum omak-omak saya lah ini gitu kira-kira. Nah, ngurusi suami, ngurusi anak lagi, banyak hal yang dikorbankan.
Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan terkait dengan kegiatan PPL 2 RPP 3. Nah, semaksimal mungkin Bapak Ibu kerjakan RPP tadi, desain tadi, dengan 2 hal yang harus dipertimbangkan minimal ya. Minimal 2 hal yang harus dipertimbangkan. Nah, RPP Bapak Ibu memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Ya, Bapak Ibu bisa tentukan KI dan KD serta tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, tidak laku lagi RPP itu yang berpikir tingkat rendah atau lower order thinking. Nah, itu mungkin yang sudah Bapak Ibu desain di RPP 1, RPP 2. Nah, pengetahuan atau mengingat, memahami, mendefinisikan itu kemampuan-kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan-kemampuan menganalisis, kemampuan-kemampuan membedakan, kemampuan-kemampuan menjustifikasi sesuatu. Nah, tugas saya sebagai dosen Pamong ya memberikan penilaian terhadap RPP Bapak Ibu buat dan video pembelajaran yang Bapak Ibu unggah di YouTube. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita berdiskusi terkait dengan hal-hal mungkin ada desain-desain Bapak Ibu yang belum memenuhi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dan technical pedagogic and content knowledge atau TPACK. Nah, dalam mendesain sebuah RPP Bapak Ibu juga harus memikirkan ABCD-nya, apa auditorinya, behaviornya, kondisi dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, dengan melihat KIKD, nah untuk tingkat dasar dan menengah saya lihat ada madrasah ibtidaiyah, guru madrasah ibtidaiyah, ada guru madrasah sanawiyah, nggak ada yang guru madrasah aliyah di sini ya, Bapak Ibu. Ada Pak. Oh, ada juga yang mengajar di madrasah aliyah ya? Aliyah tapi belum bisa masuk. Belum. Nah, ini semua guru Pamong untuk mata pelajaran atau bidang studi agama lah ya. Ada yang dari umum? Ya, selamat datang Pak Abdul Razak. Ada yang dari umum sini, Bapak Ibu? Tidak ada Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Semuanya di bawah naungan Kementerian Agama lah ya. Tidak ada yang di bawah Kemendikbud lah ya. Ya. Kalau di bawah Kementerian Agama tentu muatan-muatan pembelajaran agama Islam itu dipecah-pecah ya Bapak Ibu ya. Ada guru bidang studi akidah akhlak, ada guru bidang studi fikih, ada guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Nah, saya nggak tahu persisnya di sekolah Bapak Ibu apakah itu digabung semua termasuk dengan mata pelajaran fikih misalnya. Nah, apakah di sekolah Bapak Ibu itu gurunya satu atau gurunya beberapa? Nah, misalnya untuk SKI satu gurunya, untuk fikih satu gurunya. Nah, saya nggak tahu. Nah, biasanya kalau di bawah Kemendikbud itu kan disatukan dia kurikulumnya semuanya di bawah pendidikan agama Islam. Nah, kalau di Kementerian Agama, saya dulu alumni dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Saya alumni dari Madrasah Sanawiyah yang di Jalan Pancing, lalu di Madrasah Aliyah Negeri 2. Nah, saya lihat di situ guru bidang studinya bisa-bisa. Nah, guru bidang studi fikih beda dengan guru bidang studi akidah akhlak, guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Nah, di situ nanti kan di RPP Bapak Ibu kan tentukan sendiri materi atau temanya apa. Nah, temanya apa? Nah, misalnya di sini saya lihat Pak Muhammad Iskandar itu temanya itu adalah sifat-sifat Allah. Benar nggak Pak Iskandar? Ini mana Pak Iskandar? Pak, benar Pak. Sifat Allah Pak. Ya, temanya adalah sifat-sifat Allah. Nah, saya lihat di sini di materi ini kan materi yang sifatnya non fisik ini, materi yang sifatnya gaib lah ini. Ya, sulit sekali untuk mendekatkan peserta didik kepada hal-hal yang mana sih sifat Allah yang
yang secara fisiknya bisa dilihat, bisa dipegang atau bisa dirasa. Nah, ini kan materi atau tema-tema yang abstrak. Nah, materi yang sifatnya abstrak, namun pada kenyataannya bisa kita tahu sifat-sifat Allah. Misalnya Maha mengetahui, gitu kan? Ada sifat wajib, ada sifat Allah yang tidak wajib. Nah, ada sifat Allah yang wajib tadi, misalnya melihat. Benar nggak, Pak? Benar Pak, benar. Nah, apakah sama penglihatan manusia dengan sifat-sifat Allah tadi yang Maha melihat? Nah, ini menyampaikan ke peserta didik, apalagi yang tingkat sanawiyah ya Pak ya? Iya Pak, cukup hati-hati Pak. Kadang-kadang Iya. Iya, beda ininya Pak ya, karena materi atau tema ini sifatnya abstrak. iya, Tidak Pak. seperti materi atau tema fikih misalnya. Fikih itu ada tema halal haram gitu ya. Iya Nah, Pak, ini toharo. perlu Bapak Ibu cermati. Ada halal haram, ada misalnya Toharo Pak. bersuci gitu kan. Nah, ini kan ada aspek-aspek psikomotoriknya di sini. Kalau macam sifat-sifat Allah gimana mau mengukur kemampuan psikomotorik si anak? Paling hanya sampai kemampuan afektif. Nah, kalau wudhu tadi kan ada prakteknya nanti. Ada prakteknya. Lalu juga kita bisa memperlihatkan kepada peserta didik ini, sebelum wudhu itu ada syarat wudhu, misalnya bersuci tadi, ada air. Nah, ada air yang bisa dijadikan wudhu, ada air yang tidak bisa dijadikan wudhu. Nah, jadi materi sifat-sifat Allah ini luar biasa, kita hati-hatinya, luar biasanya kita cermat sekali dalam menyampaikan tema ini ke peserta didik. Macam saya katakan tadi, apakah sama penglihatan manusia dengan sifat-sifat Allah tadi? Nah, seperti itu. Jadi materi atau tema ini abstrak, ya, abstrak. Tantangan kita bagaimana ini bisa konkret. Nah, kadang-kadang kan kita dituntut oleh hal-hal yang sifatnya konkret tadi, macam wudhu tadi kan halal haram. Nah, mudah kita kan. Nah, katakan halal haram itu ada daging. Nah, daging lembu sama daging babi itu kan berbeda dari teksturnya. Nah, kan kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat secara fisik lah. Ini loh anak didik, ini loh anak-anak ibu, bapak-bapak ibu, daging haram itu ini teksturnya. Nah, untuk daging sapi seperti ini. Nah, kelihatan dia ada fisiknya gitu. Tapi kalau sifat-sifat Allah tadi macam mana kita mau? Ini loh. Nah, sifat Allah yang wajib seperti ini, mana dia? Nggak nampak. Nggak ada fisiknya. Tidak ada fisiknya. Nah, jadi berhati-hati sekali Bapak Ibu ketika menyusun atau menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa iya capaian pembelajarannya sampai ke ranah psikomotorik, atau capaian pembelajarannya hanya sampai di tingkat kognitif dan afektif saja. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu kecerdasan, perlu pengalaman dari Bapak Ibu atau guru bidang studi tersebut. Nah, arahan saya seperti itu saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berdiskusi, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 11 menit lagi lah, lebih kurang. Sambil merokok saya Bapak Ibu ya, nyantai lah Bapak Ibu, mau merokok, mau makan, silahkan lah, nggak ada halangan lah. Sambil mau punya anak segala macam, silahkan lah, kita santai saja. Ini mengenai PTK Pak. Ya, Pak Arif. Jadi PTK ini apakah yang PTK yang sudah diupload kemarin atau kan disesuaikan lagi dengan RPP yang sekarang Pak? Begitu. RPP 3 yang Bapak upload, Iya. ya tentu PTK-nya itu sesuaikan saja dengan yang diupload gitu. Biar ada relevansinya gitu. Kalau nanti RPP yang Bapak upload dengan video yang Bapak upload atau dengan PTK yang Bapak lakukan nggak relevan, sulit juga nanti kami
kami menilainya gitu. Iya Pak. Ya. Nah, sebaiknya PTK yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan perangkat pembelajaran, sesuai dengan video pembelajaran, sesuai dengan RPP. Nah, 3 hal yang utama itu. Jadi kami mudah melakukan penilaian. Kalau beda-beda nanti kami sendiri kesulitan gitu. Nah, ada nanti instrumen-instrumen yang Bapak Ibu isi terkait dengan PTK, ada juga instrumen-instrumen yang harus kami isi gitu. Seperti itu Pak Arif ya. Iya Pak. Yang lain Bapak Ibu? Sedikit Pak berkaitan dengan PTK Pak. Ya Pak Iskandar. Kebetulan PTK saya Pak di RPP 1 dan di RPP 2 itu hampir sama Pak. Cuma di materi sifat Allah saya terpaksa harus membuat PTK sendiri karena tidak relevan dengan PTK yang PPL 1 dan RPP 1 RPP 2 Pak. Boleh seperti itu Pak? Itu tadi Pak, sebaiknya ada relevansinya. Tapi kalaupun Bapak nggak mampu membuat itu, apa boleh buat lah. Nggak apa-apa lah, tetap saya nilai lah. Intinya saya mau Bapak Ibu semua ini lulus lah PPG ini, nggak ngulang-ngulang lagi lah. Itulah intinya. Nggak ada hal yang perlu menjadi kendala dalam kegiatan PPG secara daring ini. Nah, saya sudah membuat PPTK 3 Pak, PPL 2. PPL 2, PPL 3 saya sudah buat sendiri Pak, yang sesuai dengan relevansi sifat Allah. Jadi saya buat PPTK baru Pak. Boleh Pak, kalau Bapak buat seperti itu boleh Pak, silakan saja. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ada lagi yang lain? Nah, tadi Bapak Ibu sudah perkenalkan diri, tapi saya belum memperkenalkan diri lah ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya juga. Nah, ini saya perkenalkan diri saya dulu lah ya. Saya ngajar di EPTK itu mulai dari tahun 2004. Nah, mulai dari tahun 2004 saya sudah gabung di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, S1 saya itu bidangnya non kependidikan. S1 saya bidangnya komputer. Bidang komputer. S2 saya bidangnya juga non kependidikan. Komputer juga. Masa saya 2004-2005 itu ada peralihan ya. Rencana Pak Rektor ada peralihan dari Institut Agama Islam Negeri berubah ke Universitas Islam Negeri. Jadi bidang-bidang yang umum itu direkrut tenaga dosennya. Karena mau beralih badan hukum tadi dari YIN menuju ke UIN. Nah, ketika YIN bidang-bidang umum itu nggak ada. Bidang-bidang agama saja fokus. Namanya juga YIN, Institut Agama Islam kan gitu. Negeri. Nah, begitu beralih ke Universitas Islam Negeri, maka banyak bidang-bidang umum yang stafnya atau dosennya direkrut. Nah, rekrutmen CPNS. Nah, masa saya itu masa pemerintahan Ibu Megawati ke Pak SBY, masa-masa peralihan lah itu. Dari Gus Dur ya, Gus Dur di impis lah kan. Gus Dur di demo, belum selesai 1 periode digantikan Ibu Mega. Ketika Ibu Mega berakhir masuk Pak SBY. Nah, situlah saya bergabung di Winsu. Nah, jadi dengan latar belakang pendidikan non kependidikan saya S1 S2, maka S3 saya alumni dari Universitas Negeri Padang. Dari Universitas Negeri Padang itu sudah kependidikan. Kalau S1 S2 saya non kependidikan, S3 saya sudah kependidikan. Saya ngambil di Fakultas Teknik, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jadi S3 saya adalah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Nah, lagi-lagi beda bidang kita. Nah, Bapak Ibu bidang agama, saya bidangnya itu bidang keteknikan. Nah, tapi core keilmuan kita sama. Ya, di S3 core keilmuan kita sama, adalah kependidikan. Nah, bedanya saya dengan Bapak Ibu, S1 S2 saya non kependidikan. Nah, S3 saya sudah kependidikan. Nah, itulah perkenalan diri saya ya, dari S1, S2, S3 seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Pas. Nah, kalau pas silahkan upload.
RPP 3 Bapak Ibu di LMS, nanti akan saya berikan penilaian lah. Nah ini ada bergabung tadi, saya lihat Pak apa tadi? Yang ada satu lagi yang laki-laki tapi langsung keluar, nggak tahu kenapa. Keluar, mungkin jaringan lah ya. Nah, mungkin jaringan. Nah itu saja Bapak Ibu saya rasa untuk arahan dari dosen Pamong lah ya. Mudah-mudahan desain RPP Bapak Ibu semuanya bagus, semuanya baik. Ya. Lalu kami sebagai dosen Pamong dan guru Pamong juga menilai Bapak Ibu lulus semua di kegiatan RPP 3 ini. Itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak bimbingannya.